Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mangrovers, semangat Mangrover. Selamat datang dan selamat bergabung di live Instagramnya Bedah Buku Ekoliterasi Mangrove pada hari ini bersama Mangrove Book. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang Kemang Tir Serang. Oh ya, sebelum menjelaskan, saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andin. Alhamdulillah, sudah dari 2019 sampai 2020 saya diamanahkan sebagai Ketua Kemang Tir Serang. Nah, jadi teman-teman, Kemang Tir Serang ini adalah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya ekosistem mangrove. Dan sebenarnya Kemang Tir ini sudah banyak di Indonesia, jadi ada 12 regional. Nah, salah satunya ini Kemang Tir Serang. Oke. Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 16.09, mungkin saya akan langsung mengundang narasumber, yaitu Kak Novi dari Mangrove Book. Nanti kita bakal kupas tuntas tentang Mangrove Book. Maksudnya tentang buku Ekoliterasi Mangrove yang pertama. Dia baru rilis perdana. Dan teman-teman, di akhir acara kita bakal ngumumin pemenang giveaway ya. Jadi teman-teman yang ikutan giveaway jangan duludahan, soalnya kita bakal umumin pemenangnya. Oke. Aku langsung aja undang Kak Novinya ya. Oh ya, teman-teman kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung komentar ya. Kita masih. Halo, Kak Novi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana? Ya bete. Harusnya kita tuh sering ketemu-temu ya. Iya, kita udah lama ya Kak gak ketemu. Kak Novi, gimana kesibukannya? Sibuk apa? Kalau sekarang berhubung ya kan lagi pandemi kayak gini juga, terus kebetulan Koneksinya. tapi suaraku kedengeran, Din. Kedengeran kok. Suaraku kedengeran nggak Kak? Kedengeran jelas. Oke. Kak Novi lagi di mana Kak? Kebetulan lagi di Tangerang. Oh, Tangerang. Kita mau bahas apa ya hari ini? buku kece ya. Buku kece. Amin. Ini dong. Liatin bawa bukunya nggak Kak? Oh, bawa. Ini ada. Nih bukunya, bagi yang belum baca, silahkan kepo-kepoin Mangrove Book. Nanti sebentar lagi bakal ada rilis buku yang kedua juga. Keren. Lainnya. Nih teman-teman, itu penampakannya. Nanti buat yang dapat giveaway, bakal dapat buku yang kayak gitu kan Kak Novi? Iya, nanti aku kirimin langsung, dapat tanda tangan aku langsung gitu. Mudah-mudahan siapa ya kemarin yang itu semoga beruntung ya. Banyak banget ya Kak, seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah, semangat banget kayaknya ya. Iya, yang ikutan kemarin gitu juga. Semoga nanti mereka juga gabung di acara live ini ya, biar tahu pengumumannya. Karena aku juga bingung milihnya. Komentarnya bagus-bagus. Keren-keren banget kan Kak. Aku juga bacanya Masya Allah banget kan. Kayaknya kita harus menjelajahi mangrove-mangrove di Indonesia deh. Kayak keren-keren banget. Nanti kita juga bisa ngeliat kondisi mangrove di sana. Apalagi kayaknya yang penasaran dan kepo itu yang mereka mayoritas
pejuang mangrove juga kan, sama kayak kita sama-sama mangrover gitu kan. Oke, kita bincang-bincang santai aja ya, Kak. Mau ngapain tegang-tegang? Iya. Tuh di sini panas, keringet banget ininya. Kak Novi, aku kepo nih sama bukunya. Sebenarnya motivasi Kak Novi apa sih? Maksudnya terinspirasi dari mana kok bisa bikin buku sekece itu? Amin. Sebenarnya awal ide dari untuk nulis buku yang ekoliterasi ini, karena kan aku juga kebetulan aktif sama Andin juga kan di Kemang Tir Serang. Nah, Kemang Tir Serang itu kan punya 3 kegiatan utama. Tujuan utamanya kan ada yang konservasi, sosialisasi, dan edukasi. Nah, kebetulan karena konservasi dan sosialisasi itu memang udah banyak kan yang praktekin kan, kayak kegiatan penanaman, kegiatan pembibitan, kemudian rehabilitasi dan sebagainya. Terus sosialisasi juga banyak. Nah, karena aku di bidang kebetulan magister aku juga pendidikan lingkungan, aku tertarik nih untuk mengembangkan pendidikan lingkungan untuk konservasi mangrove gitu kan. Nah, ketika kita ngadain program Kemang Tir Serang udah 2 tahun ya, Din ya? Iya. Berapa ya? 2 tahun, hampir 2 tahun ya pengurusan kita. Nah, itu kan sejalan dengan ada kegiatan KGTS itu kan yang Din ya. Ada kegiatan Kemang to School. Nah, di situ kan biasanya kita cuma awal-awalnya kan cuma sharing-sharing aja. Kayak cuman cerita tentang manfaat mangrove, terus anak-anaknya suruh gambar mangrove dan sebagainya. Kemudian karena kebetulan tuh ada nggak sih, maksudnya ini metode pendidikan lingkungan yang pas gitu untuk anak pesisir untuk diajarkan tentang konservasi mangrove, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, kebetulan juga waktu aku kebetulan mau bikin tesis dan cari-cari literasi, memang literasi tentang ekoliterasi itu masih jarang banget di Indonesia, bukunya nggak ada. Jadi ada itu dari luar negeri, jadi aku harus pesen dulu, on order dulu, nunggu sebulan baru ada. Dan kebetulan aku lihat, oh ternyata kayaknya buku ini yang ngebahas tentang ekoliterasi itu jarang banget gitu. Dan tentang ekoliterasi ini belum banyak orang juga yang tahu gitu, apalagi yang tentang penggiat-penggiat mangrove kan, belum banyak yang tahu juga kan. Makanya akhirnya udah, kenapa aku buat aja ekoliterasi tapi tentang mangrove, karena aku kan aktif di relawan mangrove kan, jadi gimana caranya mengimplementasikan ekoliterasi itu untuk konservasi mangrove. Makanya jadilah buku ekoliterasi mangrove gitu. Dan ini buku yang pertama yang setahu aku cari-cari di tempat-tempat lain, nggak ada juga, belum ada penulis yang menulis buku tentang ekoliterasi mangrove. Makanya kalau kalian kepo bisa kepo-kepoin aja. Di situ juga di IG-nya juga aku share sih beberapa contoh penerapan ekoliterasi mangrove itu. Bisa lihat lagi. Dan kebetulan ini juga ya Kak, kita kan punya perpustakaan ya, namanya perpustakaan. Nah itu juga terinspirasi kan, tadinya juga kita kan Kemang Tir Serang itu mau bikin pusat baca, taman baca gitu kan tadinya, pondok informasi mangrove. Cuman kok kayaknya kurang kece gitu kan, terus kayaknya juga kurang ada temanya. Akhirnya tadi pikir-pikir, kenapa nggak membuat perpustakaan ekoliterasi mangrove aja, karena ekoliterasi mangrove itu nggak cuma tentang literasi, tapi juga mencakup semua yang membahas tentang mangrove, agar anak-anak paham itu maksudnya kalau ekoliterasi kayak gitu. Kegiatannya banyak, nggak cuma baca buku, tapi salah satunya baca buku. Makanya perpustakaan ekoliterasi mangrove itu dijadikan salah satu penunjang lah untuk sebagai pusat mempelajari ekoliterasi mangrove kita. Tapi aku juga udah baca bukunya nih. Di situ banyak juga kan kayak kegiatan-kegiatan gitu tuh. Foto-foto kegiatan sih, itu keren-keren banget sih menurutku. Jadi kan kegiatan kita ya. Ada foto. Gimana ini? Sebenarnya Kak Novi ini bikin buku ekoliterasi mangrove ini targetnya buat siapa sih Kak? Buat Kak atau buat orang tua, usia lanjut? Buat anak aja gitu.
Ya, sebenarnya sih ini untuk umum sih, karena aku bikin juga buku ini sesimpel mungkin. Jadi memperkenalkan dari awal, memperkenalkan mangrove juga sesederhana mungkin supaya buku ini kalau dibaca sama orang yang awam juga bisa paham gitu. Jadi supaya bisa dibaca oleh penggiat lingkungan bisa banget, apalagi penggiat mangrove, apalagi mangrover ya harus baca. Wih, ya terus untuk anak-anak juga bisa juga untuk dibaca gitu, terus juga untuk pendidik, terus untuk masyarakat umum, pokoknya itu bisa karena aku bikin bahasanya itu yang nggak ngejelimet gitu kalau khusus untuk buku ekoliterasi mangrove ya, karena emang target aku untuk pasarannya untuk umum gitu, untuk memperkenalkan mangrove sesederhana mungkin, cara yang simple tapi ngena gitu. Kak, ini kan takut ada yang, nih udah ada yang lumayan sih, ada yang view. Kasih tahu dong Kak, harganya berapa sebenarnya? Takut ada yang belum tahu. Oh, harga. Oh, kalau untuk harga, kebetulan untuk satu, Lagi promo juga untuk nggak sih? satu buku, oh iya, sebenarnya harga aslinya itu 73.000. Cuman karena berhubung untuk besok ada promo Hari Mangrove Internasional, makanya diadain Mangrove Book ngadain diskon 10%, jadi 65.000. Jadi kalau kalian, cuman sampai besok aja sih. Oh, Jadi kalau kalian mau dapetin harga miring, just order. Bisa dikepoin IG-nya. oh ya, Kak Novi, uniknya di buku ekoliterasi mangrove ini apa sih? Keunikannya, sebenarnya kalau menurut aku temanya sendiri pun udah unik sih, Din. Tentang ekoliterasi itu belum tentu banyak orang yang tahu, karena sebenarnya ekoliterasi ini meskipun ekoliterasi itu adalah salah satu dasar literasi dasar ya, tapi kebanyakan orang yang tahu literasi pembaca, literasi huruf, literasi angka, literasi teknologi yang banyak orang gaungkan. Tapi kalau tentang ekoliterasi atau literasi ekologi itu masih sedikit banget gitu yang mempromosikan, mensosialisasikan gitu ke masyarakat umum. Padahal sebenarnya kalau untuk pencetus ide awalnya, Christoph Chapter kalau nggak salah, nah itu udah dari tahun 90-an di luar gitu, tapi di sini belum ada sama sekali dibahas tentang itu, apalagi kalau misalnya kita lihat kegiatan kayak relawan-relawan gitu kan, kebanyakan yang di bidang pendidikan ini belum memasukkan unsur ekoliterasi ke dalam kampanyenya, terutama untuk anak-anak ya, apalagi karena literasi dasar itu kan memang penting untuk dikembangkan kepada anak-anak gitu. Tuh, Kak Novi ada yang komen tuh. Terus Oh iya. ini udah punya belum? Kak Anis udah punya belum? Tuh udah banyak juga Ya gitu. teman-teman, Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Oh, terus juga ini juga sih, behind dari banding buku yang lain, mungkin kalau buku pendidikan yang lain gitu kan tentang materinya aja gitu. Nah, kalau ini memang aku senangkan foto-foto kegiatan yang memang pernah dilaksanakan, itu yang kita memang pernah laksanakan kan, penerapan-penerapan, contoh penerapan ekoliterasinya, bahkan hasil di bab terakhir juga aku selipin sedikit hasil tesis aku, karena tesis aku sebenarnya kan research and development, cuman itu ada sebagian kecil hasilnya aja yang aku tampilin supaya tahu gitu, masyarakat luas tahu gitu, ternyata ekoliterasi ini, mengembangkan ekoliterasi ini efektif loh untuk meningkatkan kesadaran anak pesisir terhadap konservasi mangrove ya gitu. Keren banget ya Kak, untung aku udah punya loh. Yang kedua apa nih Kak? Spoiler gak? Udah itu aja, itu udah cukup bikin kepo kok. Kak Novi, ada ini nih Kak, dari Kak Fitri. Oh iya, halo Fitri. Tirs juga kayaknya ya, relawan juga. Siapa nih? Apakah selama komunitas Kemangkir mengadakan penanaman mangrove, sudah banyak dampak positif yang dilihat dari bertambahnya fauna yang datang dan berkembang biak? Iya, di sekitar mangrove. Yang berkembang biak di sekitar mangrove. Kamu mau jawab? Ya udah, mau cerita sedikit tentang program, berarti tentang program konservasi ya? Iya benar. Nah, banget ya Kak. berarti aku
Aku izin cerita tentang program konservasi kita ya, Din ya, yang Iya. di Kemangtir Serang. Jadi kebetulan Kemangtir Serang itu punya 3 desa binaan ya, Din. Jadi ada desa Domas, Lontar. letaknya sebenarnya di Lontar dan juga di Tangkurak. Nah, karena kita kan sempat identifikasi awal dulu sebelum rehabilitasi, kita identifikasi awal dulu lahannya seperti apa, kemudian kebutuhan medisnya seperti apa, terus kerusakannya seperti apa. Nah, sejauh ini memang yang berhasil ya, yang memang perjuangan sih untuk konservasi itu yang berhasil, tapi alhamdulillah ada satu desa, yaitu di Desa Lontar itu yang berhasil. Jadi tadinya cuma tambak, kemudian sekarang udah dibangun, bukan cuma fauna yang datang ya, kayak burung-burung, terus ikan juga jadi banyak, terus bahkan jadi wisata gitu, udah jadi wisata. Alhamdulillah ini Desa Lontar itu dijadikan ekowisata Jembatan Pelangi Desa Lontar. Nah, itu tempat kita nanam dari mulai tempat itu masih berbentuk tambak ya, Din. Ya, itu Masih bentuk tambak. udah 4 tahun ya, Kak, di situ. Itu udah lama ya. Jadi sebelum periode kita ngejabat, dari mulai masih anggota itu aktif di Lontar, alhamdulillah. Dan sekarang udah jadi ekowisata. Kemudian sekarang mau berkembang lagi ke sosial masyarakatnya kan, untuk ekonomi dan pendidikan. Yang salah satunya itu yang ada perpustakaan ekoliterasi mangrove juga adanya di situ. Nah, untuk penanamannya memang yang berhasil sukses lumayan 100%, lumayan ya, maksudnya tingkat kerusakan itu survivalnya tinggi, jadinya kita nanam itu seneng gitu, karena ditinggal berapa bulan dia jadi dan makin luas, akhirnya makin bagus gitu tempatnya. Nah, untuk yang tantangan yang 2 desa ini, kebetulan kalau untuk yang Tangkurak itu memang lahannya itu bersengketa dengan warga gitu, bersengketa dengan, ya kan, lahan tambaknya itu loh, Din. Jadi kita tanam itu malah banyak dimakanin kambing, karena di tempat itu ini juga ada banyak warga yang kayak miara gitu kan. Akhirnya kita tadinya sebenarnya itu mau dijadiin sistem aquaforestry gitu, sistem silvofishery kalau yang di Tangkurak, cuman belum berhasil ya, Din ya. Dan kalau yang untuk di Domas juga kok tantangannya itu abrasinya justru ya, Din ya. Itu udah parah sih. Perjuangan juga kan. Iya, kalau di Domas itu abrasinya emang bukan lumayan sih, emang parah banget. Jadi untuk tambaknya itu udah hampir rusak. Maksudnya kita mau daerah tanamnya itu udah saru sama air laut tuh udah masuk ke terlalu dalam. Jadi kalau kita nanam mati. Nah, itu sih. Ini banyak sampah kan? Banyak sampah. Ya, sampah juga kalau di Domas, sampah juga. Jadi memang terkait rehabilitasi itu untuk konservasi mangrove memang tantangannya banyak sih. Nah, dampak positifnya itu bukan cuman fauna sih, yang ikan-ikan gitu. Kalau yang itu kan juga jadi tempat mancing ke sekarang kan, yang di Lontar. Iya juga. Mancingnya banyak ikan-ikannya, kepitingnya. Terus yang lebih positif lagi ke masyarakatnya sih. Kita jadi lebih dekat gitu ya, Kak. Jadi kayak keluarga sendiri kan. Udah jelas belum, Kak Fitri? Sambil ini aja. Ini kenal Kak Fitri siapa ya? Kenalan di Instagram. Halo. Iya, kapan-kapan ikut kegiatannya Kemangtir Serang ya, Kak. Banyak banget sih program kita, dan mungkin tahun ini kita lagi mau bikin apa, Kak? Sesuatu yang besar ya? Rahasia. Kita bahas gitu dulu aja. Jangan spoiler. Iya. Oh iya, Kak. Ada yang mau dijelasin lagi nggak dari buku Kanovi? Apalagi, Din? Andin keponya tentang apa? Target udah ya. Terus apalagi ya? Rencananya Kanovi tuh berarti bakal terus-terusan dong, Kak, nulis. Untuk sebenarnya sih ide untuk nulis itu, ide judul-judulnya sih udah ada tuh, karena kebetulan juga dari mulai S1 aku emang udah fokus sama mangrove sih, dari mulai semester berapa ya aku mulai jatuh cinta sama mangrove itu.
semester 3 aku udah mulai jatuh cinta. Jadi kalau ada lomba LKTI kayak gitu aku sering nulis tentang masyarakat pesisir, terus tentang mangrove. Nah, kebetulan skripsi aku juga ini kan yang ekoliterasi itu kan aku bahasnya tentang di tesis kan aku bikin tentang aku angkat tema ini tuh di tesis aku. Sebenarnya di waktu skripsi aku juga itu aku juga bahas salah satu, dan emang aku tuh senangnya gitu ngebahas bikin tugas akhir itu yang sesuatu yang sangat jarang dibahas. Jadi aku sebelum bikin tugas akhir itu karena aku sukanya mangrove, aku cari-cari literatur dari luar, dari buku-buku luar yang karena kalau di Indonesia jadinya nanti penelitian kita kayak udah basi gitu loh, Din. Jadi banyak yang sama. Jadi aku cari-cari yang emang jarang orang teliti, yang jarang orang ketahuin gitu. Nah, ada yang skripsi aku juga aku bahas tentang mangrove juga. Tuh, itu tentang fitoremediasi. Nah, itu masih asing juga kan. Maksudnya nggak terlalu banyak juga yang apa ya? Yang neliti juga kayaknya fitoremediasi mangrove masih sedikit gitu. Nah, itu juga ada itu, dan itu next itu aku kasih bocoran spoiler buku aku selanjutnya. Nah, itu sebenarnya ada lagi sih ide aku tuh, dan ya mudah-mudahan aja aku dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, panjang itu biar bisa merealisasikan ide-ide yang tertanam di aku. Kebetulan juga memang waktu momennya pas sih. Jadi kemarin kan yang lockdown itu kan bete banget kan di rumah, terus bingung gitu mau ngapain, terus ya udah gitu daripada bosen, terus lagi kemarin juga sempat ngalamin MS gitu juga kan karena kehamilan pertama, jadi mau ngapa-ngapain yang berat-berat juga kan susah ya. Ya udah akhirnya salah satu yang aku senangin nulis gitu, dan itu menyenangkan. Sekarang kita jauh-jauh Kak, jadi agak susah kan. Iya, makanya biasanya kan kalau lagi bete langsung cus mangrove kan. Langsung ngebola, langsung lumpur-lumpuran, tuh senang udah. Nah, sekarang kan bingung. Iya bener. Yang pertama jauh, dan yang kedua masih ada apa ya, COVID juga ya Kak ya. Jadi agak ngeri gitu sih. Gimana nih, Andi tentang Kembang Tir juga dong, sharing dong, Din. Oh iya. Gimana pengalamannya? Kita ini ya Kak, kita tuh lagi disibukkan dengan kuliah mangrove. Oh iya, benar. Ini yang udah yang nonton ini pada ikutan jadi peserta kuliah mangrove nggak? Bisa jadi nih Kak. Kita udah berapa sih Kak? Episode-nya udah 9 apa 8 ya? 8. Dua kuliah mangrove udah fix pematerian. Oh, ini ada yang Kak Fitri next-nya menghitung cadangan karbon di hutan mangrove. Oh, itu nggak perlu bikin buku karena nanti di kuliah mangrove juga bakal dijelasin. Spoiler Kak. Spoiler, iya nanti ada next-nya tentang cadangan karbon. Kalau itu sih populer banget ya. Buku-buku udah banyak yang tentang menyerap karbon gitu kayaknya yang mangrove. Karbon udah banyak kalau nggak salah. Populer kalau Kak Fitri kemarin peserta Kumang bukan? Peserta Kumang. Kalau kepo ya tentang menghitung cadangan karbon di hutan mangrove, langsung gabung jadi peserta kuliah mangrove aja. Itu nanti ada dijelasin. Oh iya Kak, ini Kak, kan kita lagi, besok kan ada Hari Mangrove Internasional kan, kebetulan Kementerian tuh lagi ngadain lomba, ada lomba foto dan lomba artikel. Jadi buat temen-temen yang mau ikutan lombanya, yuk segera daftar. Soalnya hadiahnya menarik banget kan Kak. Kalau hadiahnya kayak mau banget kalau boleh ikutan aku ikutan. Artikel sih udah banyak yang ikut ya. Kalau lomba foto belum ada yang daftar ya Kak ya. Kalau lomba foto. Padahal foto ini kan 3 foto di mangrove atau apa. Mangrove-nya kayak mau selfie kayak apa kayak yang penting caption-nya disesuaikan gitu. Hadiahnya lumayan loh. Jadi kalian wajib ikut. Bisa akun di rumah selama pandemi. Dan itu full set lengkap ya, Din. Buat ya apa yang namanya istilahnya lagi hits itu
eh, farming gardening di kota. Apa? Aku lupa. Lupa namanya. Gue. Oh iya Kak, ini kan dari teman-teman apa ya, followers gitu pada nanya Kak, katanya Kak kapan nanam mangrove? Kak ada yang jawab tuh, Urban. Aku lupa. Makasih kami. Ya Kak. Aku lupa. Oke, gimana? Iya, jadi followers ini pada nanya kan, katanya, Kak kapan ada kegiatan Kemangkir Serang? Terus kan kata aku, kalau kegiatan Kemangkir Serang kan sementara ini kita baru online aja ya Kak. Jadi, Soalnya untuk offline kayaknya ya, belum ke lapangan lagi kan. makanya karena kan kalau nanam seruan rame-rame ya daripada sendiri, biasanya kita nanam pasukannya banyak. Nanti Iya, bisa digerebek. kapan ya? Kita juga masih merencanakan sih untuk penanaman ini ya Kak. Tapi untuk bulan-bulan ini sih, bulan ini belum ya Kak. Bentar lagi juga Agustus. Kayaknya sih Biasanya, belum sih kalau biasanya kita kan Agustus tuh ada ini ya Kak, mangrove merdeka itu loh. Yang nanam mangrove berapa, kan tahun ini berapa sih? 75 ya? HUT RI. Tahun kemarin 74. Biasanya kita kan nanam bibitnya 74 mangrove. Tapi sekarang kita masih di rumah ya Kak. Tapi kita bakal ada kegiatan itu kan. semoga Mungkin aja. Amin. Udah kangen. udah kangen nanam mangrove ya sebenarnya. Kamu mau cerita apa lagi nih? Ada Kemangtir Kak. Halo admin Kemangtir. Ya apa yang Aku nggak tahu loh artis siapa. Untuk buku sedikit tentang ekoliterasi kali ya. Awal mulanya ya. Jadi kan sebenarnya gerakan ekoliterasi itu awal mulanya sebenarnya dari paham ekosentrisme. Jadi kalau di belajar tentang filsafat lingkungan itu kan ada 3 paham. Yang pertama tuh antroposentrisme. Jadi paham yang fokus ke manusia. Jadi kalau manusia itu beranggapan bahwa manusia itu yang memegang kendali atas seluruh sumber daya alam. Jadi manusia bebas tuh ngapain aja yang terhadap alam gitu, karena alam itu diaturnya maksudnya itu adalah buat kepentingan manusia gitu. Nah itu kan akhirnya jadi memicu kayak revolusi industri segala macem. Akhirnya yang dikorbankan kan kayak hutan banyak yang ditebang ya kan. Terus kalau misalnya di mangrove sendiri dampak yang pengurangan lahan mangrove itu yang paling parah ketika intensifikasi pertanian kalau nggak salah yang di masa Orde Baru itu. Jadi digalangkan tambak-tambak gitu loh. Jadi para nelayan itu lebih disuruh untuk bikin tambak tapi caranya itu tidak sustain gitu, tidak berkelanjutan kan. Akhirnya yang sama sih yang terjadi di Serang juga, di pesisir Serang itu kenapa mereka akhirnya bikin tadinya nelayan mungkin jadi petambak. Waktu itu kan pemerintah mungkin pada zaman itu masih masih melegalkan gitu, masih mungkin belum ada seperti sekarang ini yang heboh tentang silvofishery atau forestry, aquaculture ya gitu-gitu kan. Jadi mereka nanamnya benar-benar yang ngebabat mangrove habis, kemudian dijadikan tambak, dan dampaknya berpuluh-puluh tahun kemudian setelah itu baru deh munculnya abrasi. Kemudian yang paling parah kan Indonesia juga kan rawan bencana kayak tsunami gitu kan. Baru pada sadar. Di Banten kan pernah tsunami juga. Ya, tahun 2018 kan akhir kemarin itu kan berasa itu daerah Banten itu yang harusnya pesisirnya itu ditanami mangrove malah jadi wisata, jadi tambak. Akhirnya ketika tsunami, ya tsunami bisa dari
lempeng, gerakan lempeng, atau dari tadi yang vulkanik yang dari Krakatau itu kan tetap aja kan itu kan menimbulkan gelombang air yang besar kan, gelombang laut besar. Itu nggak bisa diantisipasi dengan baik karena penataan kita juga buruk gitu. Mungkin emang nggak bisa disalahin juga sih petambak-petambak yang sekarang merasakan dampaknya juga. Sebenarnya kita juga kasihan kan ya. Waktu itu kita juga sempat bikin video kan, wawancara sama petambak-petambak yang akhirnya baru merasakan sekarang dampak dari kerusakan mangrove, dari sifat dari paham yang dikembangkan dulu yang tentang antroposentrisme akhirnya merugikan mereka sekarang, apalagi sekarang ditambah lagi ada perubahan iklim, naiknya suhu permukaan, air laut akhirnya jadi mencair, es segala macam, makin kena banjir rob segala macam, itu akhirnya kan baru berasa. Sekarang kan baru ngehits awal-awal, maksudnya beberapa tahun belakangan ini kan dia mangrove itu ngehits kan. Iya, jadi kan dulu kalau iya, wisata baru juga. pada sadar gitu. Nah, pada sadar gitu, oh ternyata mangrove itu bisa dijadikan ini, dijadikan makanan, kan bisa dijadikan wisata. Terus kenapa harus ditambak sekarang, dulu itu ditambak babat habis gitu. Baru sekarang mulai banyak, alhamdulillahnya udah mulai banyak jiwa-jiwa ekosentrisme itu ya, jiwa-jiwa. Oh ya, sebenarnya kan aku bilang ada 3 paham itu kan, dari antroposentrisme ke biosentrisme sebenarnya. Nah, kalau biosentrisme ini adalah paham yang benar-benar saklek, kalau alam itu punya hak sendiri, jadi kita nggak bisa menyentuh alam, jadi harus benar-benar dikonservasi murni. Tapi kita juga nggak bisa kayak gitu kan, karena masyarakat kalau disuruh benar-benar ngejaga mangrove aja nggak ada keuntungannya, loh buat apa ya kan? Jadi mereka pasti akan selalu, kalau kita tanamkan itu juga ada prinsip ekonominya juga, ada prinsip ekonomi, sosial, dan juga ekologi. Jadi ada 3 yang harus seimbang gitu. Nah, itu yang pas itu adalah paham yang ketiga, ekosentrisme. Nah, paham itu mengajarkan kita bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya alam, tapi dengan cara harus berkelanjutan gitu kan. Nah, sekarang kemarin akhirnya jadi pemikirannya lanjut menjadi sebuah prinsip kan, yang sustainable development yang sempat digaungkan juga beberapa tahun yang lalu, dan masuk ekologi tentang laut, ekosistem laut, juga pendidikan juga masuk ke dalam 17 goals-nya. Gitu. Nah, itu jadi penting banget buat para konservasionis gitu ya, untuk jangan juga terlalu jadi biosentrisme gitu, terlalu saklek gitu, untuk udah nih nggak boleh tebang, nggak boleh diapain, harus tetap dijaga utuh sebagaimana mestinya. Tapi kan masyarakat juga butuh penghasilan, penghidupan gitu kan, gimana mereka caranya supaya cinta sama mangrove, tapi juga tetap menjaga mangrove gitu, tapi juga bisa dimanfaatkan. Nah, itu caranya melalui itu. Nah, salah satunya ekoliterasi itu. Yeah. Salah satu pendekatan ekosentrisme. Nah, dan sebenarnya ekoliterasi ini nggak cuma buat anak-anak sih, tapi memang lebih dianjurkan untuk anak-anak. Kenapa aku milih nerapin ekoliterasi itu ke anak-anak? Karena ekoliterasi sendiri kan, literasi itu untuk mengubah perilaku ya, dia misalnya kita nih bisa sih mengubah orang dewasa yang udah puluhan tahun misalnya nih tambak, terus kita bisa sih kasih masukan dan saran, tapi itu lebih susah kan dibanding kita menanamkan nilai-nilai konservasi itu kepada anak-anak kan. Kalau dari kecilnya kita udah tanemin nilai-nilai konservasi, dia udah tahu tentang, oh ya mangrove itu manfaatnya gini loh sebenarnya. Entar kalau dia udah besar kan, dia bisa jadi yang menggerakkan pelestarian mangrove di daerahnya masing-masing gitu. Tapi makanya kita juga nggak bisa lupain kalau di Kementerian kan nggak bisa dilepasin, edukasi juga tetap harus butuh sosialisasi juga kan ke masyarakatnya. Tapi kalau ke masyarakat lebih ditekankan kepada ekonomi dan juga sosialnya juga kan, kayak wisata, terus juga pemanfaatan produk yang bernilai ekonomis dan sebagainya gitu, supaya kita itu menanam juga bisa membuat Menghasilkan pesisir terus menghasilkan juga gitu, biar mereka juga mau nanam gitu. Kalau misalnya nggak ada penghasilan kan mereka juga nggak mau ngerawat kan. Iya betul. Kanovi itu tapi ada lagi nih, Kemangtir Jakarta. Halo Kemangtir Serang, semangat main lupa. Halo. Oh iya, semangat main lupa. Halo Kemangtir Jakarta. Selamat bergabung ya Kak. Oke, lanjut lagi Kak.
Tentang apa nih? Ada nanya-nanya, aku jadi bingung. Ngejelasin apa? Kalau mau tahu tentang yang ekoliterasinya, indikatornya apa, penerapan apa, itu hanya aja. Apa? Search di bukunya aja. Iya, nanti Terus spoiler ya. Banyak spoiler, terus lagi Kak, bahaya kan. nggak takut yang ininya aja. Tuh. Gimana nih? Apa lagi? Aku Kalau ternyata nih panas. ya, Kenapa? bikin buku itu berapa lama Kak? Kayaknya aku kalau itu belum cerita-cerita kan mau bikin buku, tiba-tiba Dim, aku mau bikin buku, udah jadi aja. Itu berapa lama Kak prosesnya? Sebenarnya kan untuk idenya kan penelitian juga udah lama, Din. Sebenarnya dari tahun lalu. Iya, aku Untuk kira penelitiannya. buat tes. Sebenarnya itu poin plusnya sih. Jadi kan selain hasil penelitian kita bisa dijadiin di jurnal artikel gitu, juga bisa jadi buku sebenarnya. So itu sebenarnya apa kalau untuk bahan aku cuman eksekusinya memang yang apa ya, eksekusi untuk menulisnya itu loh yang sulit. Yang nyari momen yang pas, dan emang alhamdulillah momen kemarin itu kan yang memang kitanya nggak mikirin apa-apa gitu, maksudnya emang disuruh diem kan. Jadi akhirnya ya udah gatel tangan, ya udah buat sesuatu aja gitu, dan emang itu aku pengen dari dulu gitu. Ada beberapa ide juga sih yang aku pengen sih, yang sesuatu yang belum dibahas tentang mangrove tapi belum dibahas sama buku-buku yang lain gitu. Biar ada novelty-nya lah, ada kebaruannya gitu, biar nambah kasana juga dan membantu yang nyari literasi yang serupa misalnya kan. Kayak aku ngalamin juga kan waktu penelitian tentang fitoremediasi, tentang ekoliterasi itu susahan nyari sumber karena aku harus bacain artikel jurnal dari luar, bahkan ada yang bahasanya aku terjemahin sendiri akhirnya, terus susah nyari, aku harus ngebobol e-book yang mahal kayak gitu, harus beli, mesen segala macem. Nah aku bikin itu juga salah satunya untuk memudahkan sih untuk yang kepo, siapa tahu ada yang penasaran juga mau belajar tentang itu, mau misalnya mau penelitian tentang itu gitu. Jadi ada disediakan versi Indonesia dan itu versi mangrove-nya gitu. Udah ada tentang mangrove-nya gitu. Karena ekoliterasi kan sebenarnya bukan hanya menyangkut mangrove, banyak item-item lingkungan, bisa tentang sampah, bisa tentang segala macamnya. Cuman kan itu memang harus melalui proses penelitian kan untuk tahu indikator-indikatornya. Kalau di pendidikan itu kan memang untuk menentukan ini suatu apa ya, pendekatan baru atau segala macam itu kan harus ada penelitiannya juga. Itu Din. Jadi sebenarnya prosesnya lama loh, dari berapa 2 tahun sih sebenarnya bikin itu. Lama juga. Udah dari lumayan lama. Oh berarti selama cuman efeknya ya sama kuliah nelitinya. Iya, sama. Aku udah fokus ke situ sih. Jadi aku udah mulai cari-cari kira-kira tentang tema tentang pendidikan lingkungan itu yang kece itu apa sih yang belum banyak dibahas. Kan sebenarnya banyak kan di pendidikan lingkungan, dan emang aku juga ngambil jurusannya juga memang yang unik sih. Aku emang senang yang unik-unik sih. Kalau Kak Novi emang berarti dari S1-nya udah fokus kan Kak tentang mangrove? Biologi kan ya? Kalau untuk oh ya, aku biologi waktu satunya, belum ke pendidikan, belum khusus ke pendidikan lingkungan, masih pendidikan biologi. Makanya kenapa aku kalau ke mangrove itu lebih senang ke pendidikannya, ke pendidikan konservasi mangrove-nya, karena emang aku dari pendidikan, terus aku biologi juga, terus emang dari dulu aku sama itu kan, kebetulan juga rumah juga nggak jauh juga dari pesisir kan, seringnya juga. Makanya kalau misalnya nyari inspirasi tentang bikin karya tulis dulu tuh waktu S1, ya itu aku akhirnya ke mangrove gitu, nanya-nanya nelayan, nanya-nanya, bahkan dulu sempat aku bikin karya tulis tentang angin siklon kayak gitu-gitu pokoknya. Iya, jadi emang penasarannya tinggi sih dulu tuh, baca tentang mangrove. Dulu judulnya apa Kak skripsinya? Oh itu apa, fitoremediasi, tapi khusus untuk untuk akar afisenia aku teliti. Aku pendidikan biologi tapi aku neliti di selama setengah tahun. Itu nekatnya aku. Tapi aku bikin, jadi aku 2 kali penelitian. Jadi riset and development juga sih. Jadi neliti
murni juga, tapi tetap harus bikin produk untuk pendidikannya. Makanya aku pas pendidikan lingkungan juga aku udah terbiasa seperti itu, meneliti sesuatu tema tapi tetap ada produknya gitu. Sebenarnya penelitian aku tuh bukan buku teks ya, buku teks itu kan. Sebenarnya produk penelitian aku juga ada buku satu lah gitu, ada spoiler lagi. Semuanya banget kan. Iya. Kanovi di Kemangku sekarang sebenarnya sebagai apa? Kenalin nih sama teman peserta. Oh iya ya, kenalin diri ya. Oh ya, nama aku Novi Utami Rosyid. Aku bergabung di Kemangtir Serang itu dari tahun 2017 ya, awal 2017 masa ini. Oh, 17 sih, Kak? Iya kan? 17. 17 ya? Iya 2017 sih. Maret, aku ingat Maret 2017, masa awal Maret 2017 itu aku ikutan. Sebenarnya aku udah lama sih nyari-nyari dari S1 itu udah aku nyari-nyari. Kamu dari mana, Kak? Bisa nemu Kemangtir dari mana? Bisa nemu Kemangtir dari temen. Kak, aku nanya-nanya di IG gitu, ada yang tahu nggak sih komunitas mangrove tuh ada nggak sih gitu, karena waktu itu kan pas ngajar bete kan, jadi pas udah lulus S1 ngajar kayaknya pengen ada kegiatan, aku pengen ke lapangan lagi gitu kayak waktu aku kuliah. Terus sebelum aku jenjang ke pasca kan pas ngajar tuh boring banget tuh tiap hari cuman ke sekolah gitu kan bolak balik gitu kan, kayak pengen satu minggu itu ada yang beda gitu. Akhirnya ya udah aku cari-cari nyoba nyari nanya-nanya teman, terus akhirnya ada tuh, alhamdulillahnya ada kasih tahu ini kayak lagi open recruitment deh. Oh iya, alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa ikutan ya Allah, dan ketemu Anin yang kece. Akhirnya iya, jadi kita partner kemana-mana ya, Kak? nggak langsung, padahal tadinya kita kayak kurang akrab gitu. Iya loh, aku kira justru kalau Kak dulu pas kayak galak gitu. Ya Allah. Padahal aku cerewet banget. Cicilan nggak jelas ya, Den. Oh ya, di Kemangtir sekarang juga kita ada nama-nama unik ya, Kak. Aku kan namanya Iya. Kak Novi apa? Aku Afisenia Marina. Udah dari awal dari pas aku penelitian aku udah jatuh cinta sama Afisenia. Udah ngecupin kan? Aku namanya Afisenia. Udah ngecupin. Udah cukup ya. Aku mau nama ini. Soalnya dari awal aku udah suka sama Afisenia. Nanti next buku selanjutnya aku kasih tahu apa istimewanya Afisenia. Oh, so sweet banget pokoknya. Novi, kita ngumumin ini dulu giveaway. Ayo, udah ini ya? Oh iya, bentar lagi ya, 9 menit lagi ya? Jangan 1 jam aja kan. Kok nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Iya, kayaknya kita kebanyakan ngomong gitu deh. Tapi nggak ada yang nanya lagi? Belum ada sih. Kita umumin langsung umumin aja. Oh ya udah. Jadi aku Andin, ini aku udah kasih tahu belum? Udah ininya nama di WhatsApp nama ininya ya. Itu aku sempet bingung karena komentarnya keren-keren banget. Terus kayaknya ini orang memang relawan-relawan sejati juga gitu. Aku pengen ngasih ke semuanya, tapi udah gimana? Jadi ya udah, bismillah aja, mudah-mudahan bermanfaat bukunya dan bisa diaplikasikan, diterapkan gitu. Bisa buat sharing ke yang lain juga. Gimana? Langsung dikasih tahu. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada ya. Bener nggak ya? Oh, jadi ini ada deh, Kak. Orangnya ada. Oh, ada ya? Ada. Orangnya ada ya? Ada. Nanti bisa Kak Novi. Bisa aku lihat mana ya? Nggak bisa ya? Mana? Yang di Kemangtir, yang live di Kemang Dia ada. Orangnya ada.
Oh iya, iya, iya. Oh iya, kebetulan ya Allah rezeki berarti ya lagi live. Langsung Masya nanti dikasih tahu aja. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nanti aku kirimin langsung. Aku nggak tahu sih dari mana ya beliau. Tapi kita sebutin Iya aja. nanti ini aja apa? Nanti untuk pemenangnya nanti langsung nge-DM ke Mangtir Serang aja nama, terus alamat sama nomor HP. Itu ya Din ya. Iya. Jadi biar nanti bisa tahu infonya masing-masingnya. Udah, sok Bismillah. gimana Din? Kok aku Bismillahirrahmanirrahim. deg-degan ya? Kemangtir Serang dan Mangrove Book memutuskan untuk giveaway buku Ekoliterasi Mangrove jatuh kepada ding 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 ding. Kak Jamilatul Hasanah. Yeay, siapa tuh? IG-nya yang mana, Din? Ada Kak di sini. IG-nya Jamilatul HS2N. Selamat. Oh ya. Kak. Oh ya, selamat ya barakallah untuk Kak Jamilatul HS26. Bisa langsung ini aja ya nanti ya, DM aja ya, DM nama, terus alamat lengkap sama ini nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp dia bisa dihubungin ya. Nomor HP ya, terus nomor WhatsAppnya. Ya. Orangnya komen. Oh komen? Yang mana? Oh iya mana? Mana? Tuh Kak. Terima kasih Kak. Oh iya, selamat ya Jamila. Semoga bermanfaat. Nanti itunya informasinya dikirimin aja lewat DM sama. Wah, banyak ya untuk yang belum berkesempatan bisa langsung cek ini aja. Iya, IG Mangrove Book aja karena lagi promo juga kok. Lumayan kan harga promo. Itu kan lagi ada potongan harga spesial dari Mangrove Book untuk memperingati Hari Mangrove Internasional. Besok Hari Mangrove Sedunia. Kalian mau pada ngapain nih di daerahnya masing-masing? Mau nanam. Pengen nanam pada ya? Tapi aku lihat di IG-IG yang lainnya ada juga sih Kak yang udah penanaman ya. Kita tapi aku nggak tahu sih mesti protokolnya gimana. Iya. Apa pakai masker satu-satu atau di jarak? Tapi emang kalau nanam kan kita di jarak juga kan? Iya sih, 1 meter. Karena untuk si bibitnya juga kan. Oh berarti nanam mangrove udah sesuai protokol juga tuh Kak? 1 meter. Iya bener juga ya. Oh ini halo Wita, mantap be. Semangat Kanovi, Kak Andin, aku tunggu terbitan buku selanjutnya. Ya siap. Nanti bikin ini. Next Bikin bikin apa ya? Bikin buku tentang Novi dan Andin. Oh boleh, bisa. Spoiler juga Kak. Kita mau bikin produk ya Kak? Oh iya. Tapi Ada juga Kak. Nanti aja. Kasih tahu aja dulu Instagramnya apa. Oh iya, Andin aja deh. Sok. Jadi kita mau bikin produk apa ya? Dari mangrove juga, yaitu dari hijab. Ini buat teman-teman yang penasaran bisa langsung cek Instagramnya @hijabmangrover. Tapi masih kosong ya Kak? Masih belum ada apa-apanya sih kan launching. Nanti launchingnya pas kalian launching pasti akan disebarin. Nanti tahu. Ya benar. Ini tuh mati jam berapa? Instagram tuh tinggal 2 menit lagi ya. 1 jam doang ya? Oh, kurang tahu deh. Aku belum pernah sih nge-live sampai lama gitu. Ada gumulan, halo Pak. Makin sore makin
Eh, Waalaikumsalam. gimana mangrove ditanam ya? Apa Kak? Itu ya ada Kak Adam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahmi Lebak, Banten mau nanam loh, Din. Untuk memperingati Oh, Hari Mangrove Internasional. hmm, Ada yang mau nanam. sebenarnya sih waktu minggu-minggu kemarin tuh Pak Rovin ya, pahlawan mangrove yang ada di Lontar, beliau juga ngajak sih Kak, ngajak nanam mangrove itu. Tapi aku belum Hmm. belum berani ke sana juga sih sebenarnya. Mm-mm. Mm. Kita takutnya, Kayaknya ntar. ya gitu deh. Mungkin Mm-mm. Agustus ya kita baru berani untuk ke lapangan lagi. Kita udah lama juga Kita fokus. nggak monitoring. Kita fokus. Oh iya, kita monitoringnya pakai orang sana aja, online. Tapi untuk ini kita fokusin ini aja dulu apa kuliah mangrove. Karena itu kan bentar lagi juga mau habis kan kurikulumnya. Tuh. Pokoknya yang belum pernah ikutan kuliah mangrove, please ikutan, itu seru banget. Itu banyak banget ilmu yang tadinya kosong melompong gitu tentang berbagai macam materi-materi mangrove yang belum pernah dibahas. Akhirnya dibahas gitu dan akhirnya kita jadi paham. Kita juga kan belajar juga kan, Din. Iya. Banyak banget Dan, tentang hal-hal yang kita nggak tahu gitu. dan ini Kak, Akhirnya, pemateri keren banget kan pematerinya. hmm, udah. Ada Apa kok udah mulai bisa aja Kumang. Masih next, masih ada beberapa ini lagi apa materi lagi tema. Insya Allah pokoknya, Insya Allah sih aku udah ini misalnya kita udah diskusin kan materi-materi yang benar-benar mencakup seluruh materi tentang mangrove dari A sampai Z itu supaya Bismillah semoga bisa terangkum di Kumang gitu. Pokoknya terus ikutan aja. Tapi bisa 2 minggu ke depan juga materinya seru banget. 2 minggu ke depan. Nanti kan ini kan lagi libur dulu nih kan ada live ini. Hari mangrove. Dan nanti minggu depan ada lagi mulai jalan lagi. Minggu depan dan minggu depannya lagi mulai. Ada Nah, itu besok Kak, aku mau lapar. tapi kayaknya. Oh ya udah jam 5 juga waktunya jajan ini deh. Iya. Jajan Ada sore. dari Kak Adam Gumelar. Di sini di Kabupaten Lebak, sebagian masyarakatnya nggak ada yang tahu apa itu mangrove. Wah, Hmm, wah penting batik kita nanti kapan-kapan collab ya kak. Kita bisa main ke Lebak, fasilitasin, fasilitasin. Jemput aja kita ke sana kalau saya ajak kita kalau ada kegiatan di Lebak, di Wahmi Lebak. Mang sekarang siap mau ikut edukasi atau sosialisasi boleh. Jadi nih ya, mau diajak collab banget. Bumil siap, Bumil. Bumil siap. Aduh, tunggu aku ini. Ini sebenarnya kalau nggak di ini aku nyebur ini. Nanti dedenya ajak nanam, Kak. Jadi baby Oh iya mangrove. lucu. Jadi baby mangrove, mangrove percilik. Iya, betul. Ya, siap ditunggu. Ditunggu juga ajakannya. Tapi nanti pas aku ini ya, ajaknya pas aku udah bisa. Biar aku ikutan, maksudnya aku kepo. Hmm. Semoga Kak Novi lahirannya lancar ya, Kak. Bulan apa, Kak? Amin. Teman, insya Allah menurut HPL-nya sih bulan Oktober akhir kalau nggak awal November. Hmm. Udah Kak Novi, ini doain ya. um, sebelum apa? Sebelum mati sendiri, live-nya mending kita closing statement dulu deh. Oh iya, Apa? closing statement. Dari aku sih, Pokoknya follow Instagram Mangrove Book. enggak, kalau statementnya nggak panjang-panjang. Dari semua yang aku jelasin semoga ada yang bermanfaat gitu. Maksudnya buku Ekoliterasi Mangrove-nya bisa dibaca oleh semakin banyak orang, semakin banyak juga yang tahu, yang paham tentang mangrove, apalagi tentang ekoliterasi. Aku mau memperkenalkan, mau menggalakkan tentang ekoliterasi ini sih. Pokoknya dan semoga nanti next projectnya juga bakal lancar. Dan untuk yang udah punya bukunya, semoga bukunya itu menginspirasi, bermanfaat, dan yang belum punya bisa cek Instagram @mangrove book, bisa order semua lagi.
Dan jangan lupa kepoin Instagramnya @hijabmangrover. Oh iya. Oh, Kita jadi promo ya kak. kan buat kebaikan. Oh ya udah. Teman-teman, kalau kepo tentang Kemang Tir Serang bisa apa ya, cek-cek WordPress-nya Kemang Tir Serang. Kita juga udah punya WordPress. Oh iya, WordPress-nya juga ada. Yang Kumang, jadi yang kemarin-kemarin nggak sempat lihat Kumang belum atau belum tahu apa sih Kumang, apa sih belum tahu, baru follow Instagram Kumang Tir Serang, bisa banget langsung cek WordPress-nya. Iya betul. Rangkuman-rangkuman materi dari Kumang 1 sampai Kumang 8. Nanti next juga bakal di-upload terus di situ. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Betul. Oke. Andin, ada closing statement buat Kumang Tir? Tir Serang. Terus apa ya? Terus kepoin Instagramnya Kemang Tir Serang aja sih. Nanti kita bakal ada kegiatan yang lebih seru-seru lagi sih. Selain kuliah mangrove, terus lomba-lomba mangrove, dan bakal ada ya kegiatan yang lebih besar lagi dari proyek kita ya, Mi ya. Mi, kok Mi? Amin. Kebiasaan begitu, Mami. Ya udah. Pokoknya. Dari aku. Oh iya Kak, aku izin pamit ya. Waalaikumsalam, amin doanya. Wita juga, amin. Terima kasih Wita doanya. Ya, Dan bisa di closing, udah jam 5 menit tadi Babang Baso udah manggil. Lapar. Di bawah masih nungguin. Aduh. Suami. Ya udah, cukup sekian dari kita. Nanti untuk pemenang giveaway nanti kita bakal nge-DM dan kita jargon dulu. Nah, iya. Selamat malam mingguan ya. Malam mingguannya di rumah. Jargon dulu deh. Salam mangrover. Semangat mangrover. Ya udah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you ya yang udah ikutan. Buat yang pemenangnya.